morning Miss Mary, good morning class. I will presentation to perkembangan sosiologi dan politik and stratifikasi sosial. Introduce myself, my name is Nicholas Puji Nugroho, NPM 2017-2083, 6th semester Management of Marketing. Enjoy this video. Sejarah sosiologi politik. Perkembangan sosiologi politik salah satunya dapat ditelusuri melalui penyimakan dinamika yang melekat dalam sejarah atau asal mula lahirnya disiplin ilmu tersebut. Berbicara tentang sejarahnya, sosiologi politik sebetulnya lahir dari dinamika tradisi logika dialektik dalam perkembangan saintifik, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Konsep sosiologi politik berkembang pasca abad ke-19, terutama setelah konsep sosiologi yang diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1839 mulai mendapat posisi di beberapa perguruan tinggi dan di kalangan ilmuwan sosial mula lahirnya disiplin ilmu tersebut. Kemudian ada dua mainstream pemikiran yang dapat diklarifikasikan secara ekstrim dalam melihat sosiologi politik. Yang pertama, sosiologi politik dianggap sebagai ilmu tentang negara. Kemudian yang kedua, sosiologi politik dianggap sebagai ilmu tentang kekuasaan. Sementara sosiologi politik dianggap sebagai ilmu tentang kekuasaan berdasarkan atau anggapan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, kepemimpinan di dalam masyarakat manusia mulai tingkat terkecil hingga tingkat yang lebih luas. Implikasi akibat perbedaan dua pandangan di atas yaitu adanya dua kajian studi yang berbeda. Yang pertama, perspektif yang menjadikan sosiologi politik sebagai ilmu tentang negara yang beranggapan bahwa negara sebagai suatu jenis masyarakat yang sempurna, bebas dari setiap kelompok yang lain, namun menguasai segala-galanya. Kedua, perspektif yang menjadikan sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan yang berpandangan kuat bahwa kekuasaan sebagai yang dilaksanakan oleh negara adalah berbeda dari yang dilakukan di dalam kelompok lain. Dengan demikian, pembahasan kekuasaan dalam perspektif yang kedua bukan hanya bertalian dengan negara, tetapi juga kekuasaan yang melekat dalam kelompok-kelompok lainnya, mulai dari bagaimana kekuasaan itu diperoleh atau diperebut, dipegang, dan dipertahankan. Kemudian ada dinamika pemikiran tokoh. Dinamika kontribusi tokoh terhadap disiplin ilmu ini menarik mengkaji perkembangan sosiologi politik dari sisi dinamika kontribusi tokohnya, yaitu para ilmuwan sering memandang para tokoh dalam suatu disiplin ilmu tertentu dengan perspektif yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan termasuk dalam menentukan subjek atau bidangnya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Karl Marx, Durkheim, dan Max Weber. Pemikiran Karl Marx dianggap sangat besar pengaruhnya, yang tidak hanya berkaitan dengan sosiologi politik saja. Sumbangan pemikirannya dapat digolongkan dalam 3 bidang, yaitu teori umum, teori khusus, dan metodologi. Tokoh selanjutnya Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial itu dianggap sebagai barang sesuatu atau thing yang berbeda dengan ide. Ia berangkat dari realitas atau segala sesuatu. Ia menjadi objek penelitian dan penyelidikan dalam studi sosiologi. Kemudian menurut Richter, pada tahun 1985, teori-teori yang mendukung paradigma fakta sosial ini adalah teori fungsional, struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Kemudian stratifikasi dan perubahan sosial. Stratifikasi sosial adalah struktur sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat.
Lapisan di sini adalah adanya strata, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Ada 2 penelitian yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berusaha mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lockwood pada tahun 1958, dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Goldthorpe dan Lockwood pada tahun 1963. Kemudian ada pola-pola stratifikasi sosial. Menurut Sojono Soe Kanto, adanya sistem lapisan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk menurut 2 pola, yaitu yang pertama secara sengaja. Dalam hal ini, secara sadar disusun, dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang kedua dengan sendirinya atau alamiah dalam proses pertumbuhan masyarakat. Ini secara tidak sadar masyarakat itu sendiri melakukannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hingga terciptanya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama perkembangan struktur sosial ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, perkembangan struktur sosial politik masyarakat. Kemudian ada perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta unsur budaya dan sistem sosial, di mana satu tingkat kehidupan masyarakat meninggalkan meliputi budaya dan sistem sosial. Hal-hal penting perubahan sosial menyangkut fase-fase perubahan sosial. Yang pertama itu ada fase primitif. Fase primitif yaitu manusia hidup secara nomaden dan terisolasi dengan lingkungan alam dan sumber daya makanan yang menentukan kelangsungan hidupnya. Dalam fase primitif ini dicirikan oleh kehidupan manusia dalam kelompok-kelompok kecil atau band dan terpisah dengan kelompok lainnya. Antara satu kelompok dan kelompok lainnya sering terjadi peperangan atau bentrokan untuk memperebutkan sumber makanan. Selanjutnya ada fase bercocok tanam atau agrikultural. Fase ini dilakukan ketika pola pikir masyarakat mulai berubah, yaitu hidup menetap dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Keinginan hidup menetap sebetulnya bukan hanya didorong oleh keinginan ini saja, tetapi ada faktor-faktor eksternal. Misalkan lingkungan alam tidak lagi mampu memberikan dorongan yang maksimal terhadap manusia dan populasi penduduk semakin bertambah banyak. Selanjutnya ada fase tradisional. Dalam fase ini dijalani masyarakat dengan hidup secara menetap di tempat tertentu yang dianggap strategis guna memenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya. Contohnya hidup seperti di pinggir sungai, gunung, dataran rendah, lereng, dan sebagainya. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan sumber daya alam dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya. Mereka mulai membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat dalam bentuk sejenis desa. Selanjutnya ada fase transisi. Fase transisi, kehidupan di desa sudah sangat maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang. Penggunaan media informasi hampir merata. Hanya saja secara geografis, kehidupan masyarakat transisi masih berada di sekitar pinggiran kota. Dan hidupnya pun masih mencirikan kehidupan tradisional. Pola pikir dan kehidupannya pun masih mencirikan kehidupan tradisional. Pola pikir dan sistem sosial tradisional silih berganti digunakan, namun mengalami penyesuaian dengan pola pikir dan sistem sosial yang baru dan inovatif. Dengan kata lain, pada masyarakat transisi terdapat ambigu antara dijalankannya sistem kehidupan lama
dan menyesuaikan dengan sistem kehidupan baru. Selanjutnya ada fase modern. Fase modern ini ditandai oleh peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih konkret. Untuk meninggalkan fase transisi, masyarakat sudah menunjukkan kehidupan kosmopolitannya dengan ciri yang paling dominan, yaitu menonjolkan karakter individualis dan profesional. Pembagian kerja atau division of labor di antara anggota masyarakatnya mulai jelas. Selanjutnya, ada fase postmodern. Fase postmodern adalah suatu fase perkembangan masyarakat yang mulai diintrodusir di Amerika Serikat pada penghujung tahun 1980-an. Dalam fase ini, finansial, pengetahuan, relasi, dan semua prasyarat sebagai masyarakat modern telah dilalui. Jadi, masyarakat postmodern adalah masyarakat modern dengan kelebihan tertentu yang mampu menciptakan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku terhadap diri dan lingkungan sosialnya yang berbeda dengan masyarakat selanjutnya. Kemudian konsep masyarakat post-industri. Dalam buku The Coming of Post-Industrial Society, Bell pada tahun 1973 membicarakan konsekuensi politik dan struktur sosial masyarakat post-industri. Polama, tahun 2000, halaman 137. Hipotesis Bell adalah dunia barat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat industri menuju masyarakat post-industri. Yang pertama itu menyangkut sektor ekonomi. Maksudnya, masyarakat penghasil barang selanjutnya beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Karena industri suatu bangsa semakin maju, semakin besar presentasi angkatan kerja yang bergerak meninggalkan sektor pertanian atau perkebunan menuju sektor manufaktur ekonomi. Yang kedua, terjadi di lapangan pekerjaan. Di sini terdapat perubahan dalam jenis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan teknis. Pertumbuhan pekerjaan profesional dan teknis itu terdiri dari ilmuwan, insinyur, teknisi, dokter, guru, dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya, pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Perubahan dalam dimensi pengetahuan dapat dilihat dari perbedaan masyarakat post-industri dan masyarakat industri. Dalam memproduksi barang, pada masyarakat industri, hubungan utama terletak pada koordinasi manusia dengan mesin. Selanjutnya, orientasi masa depan. Orientasi masa depan yang mengendalikan teknologi dan penafsiran teknologis. Dengan kata lain, masyarakat post-industri dapat berencana dan mengontrol pertumbuhan teknologi itu daripada hanya membiarkan segalanya terjadi. Dan yang terakhir, mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru. Dimensi ini berhubungan dengan metode atau cara memperoleh pengetahuan. Teknologi intelektual mencakup penggunaan pengetahuan ilmiah untuk merinci cara melakukan sesuatu dengan cara yang dapat diulang melalui substitusi aturan-aturan, pemecahan masalah bagi penilaian-penilaian yang sifatnya intuitif. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.